Selamat pagi buat anak didik kami sekalian untuk seluruh kelas 9. Pertemuan kita hari ini di bidang studi matematika akan kita mulai dengan judul definit positif dan definit negatif. Amatilah sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C untuk D diskriminan ya kurang dari 0. Sketsa pertama atau gambar pertama dan sketsa yang kedua. Gambar pertama A lebih dari 0 dan D kurang dari 0. Gambar kedua A kurang dari 0 dan D kurang dari 0. Kalau kita lihat A lebih dari 0 berarti dia terbuka ke atas. Kalau kita lihat gambar yang kedua A kurang dari 0 berarti dia terbuka ke bawah. Dan kita perhatikan tidak ada persentuhan dengan sumbu X. Itulah D ini yang kurang dari 0. Kita lihat keterangan gambar pertama. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C selalu berada di atas sumbu X. Untuk A lebih dari 0 dan D kurang dari 0. Dalam hal ini dikatakan bahwa fungsi selalu berharga positif disebut definit positif. A lebih dari 0 terbuka ke atas, D kurang dari 0 berarti dia selalu ini tidak bersentuhan dengan X. Gambar yang kedua, grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C selalu berada di bawah sumbu X, di mana A kurang dari 0 dan D kurang dari 0. Di bawah sumbu X terbuka ke bawah, D kurang dari 0. Dalam hal ini dikatakan bahwa fungsi selalu berharga negatif disebut definit negatif. Yang keenam, menentukan rumus fungsi kuadrat. Rumus fungsi kuadrat dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, A, jika grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik X1, 0, X2, 0, serta melalui sebuah titik yang lain. Persamaannya adalah Y sama dengan A, X kurang X1 kali X kurang X2. Ya, jika diketahui X1, 0, X2, 0 dan salah satu titik yang lain, maka kita boleh pakai rumus persamaan ini supaya dapat rumus fungsinya. Kita ambil contohnya. Tentukan grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C memotong sumbu X di titik 0,0, 2,0 dan titik puncaknya 1,1. Ya, ingat. Memotong sumbu X, X1,0. Ini 0,0 berarti X1-nya 0. X2,0 ini 2,0 berarti X2-nya 2. Titik puncaknya atau di sini kalimatnya sebuah titik yang lain. Yang ini disebutkan titik yang lainnya apa namanya? Titik puncak. Boleh kita pakai jadinya persamaan ini. Rumusnya. Y sama dengan AX. A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Kita jawab. Memotong sumbu X di titik 0,0 dan 2,0. Maka kita pakai rumus fungsinya ini. Y sama dengan A X kurang X1 kali X kurang X2. X1-nya tadi 0, X2-nya 2. Maka kita substitusi A kali X kurang X1-nya ini 0,0 X, Y berarti X1-nya 0 kali X kurang 2 ini X, Y berarti ini X nih X2. Kita masukkan nilai substitusi. Maka kita kalikan A ke dalam X. A kali X, AX. A kali 0, 0 dikali X kurang 2. Maka AX kali X, AX kuadrat. AX kurang 2 berarti negatif 2AX. Kita substitusi nanti puncaknya. Puncaknya 1,1. Maka
Y sama dengan, kita pakai ini, yang sudah kita dapat AX kali X kurang 2. Puncaknya 1,1, berarti X, Y. X-nya 1, Y-nya 1. Substitusi nilainya. Y 1 ini. Didapat dari puncaknya ya. X-nya juga 1 karena puncak 1,1. Substitusi X, X. Maka A kali 1 kali 1 kurang 2. Maka A-nya itu negatif 1. Kamu kalikan A kali 1. A. 1 kurang 2, negatif 1. A kali negatif 1, negatif A. Supaya nilainya menjadi A sama-sama dikali negatif, maka ini negatif 1 sama dengan. Sedemikian sehingga persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan AX kali X kurang 2. Substitusi nilai A-nya sekarang. A-nya negatif 1. Maka kalikan negatif 1 kali X, negatif X. Kalikan dengan X, berarti negatif X kuadrat. Negatif X kalikan dengan 2, negatif 2 berarti positif 2X. Inilah persamaan fungsinya. Jadi jikalau diketahui 2 titik dan 1 titik lainnya, maka boleh kita pakai ini. Y sama dengan AX kurang X1 kali X kurang X2. Itu dia poinnya. Tetapi harus koma 0, koma 0. Maka X1 berapa nilainya, X2 berapa nilainya. Itu poin. Yang berikut, jika grafik fungsi kuadrat mempunyai titik balik PQ dan melalui sebuah titik, persamaan yang boleh kita pakai rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X kurang P dikuadratkan tambah Q. Contoh, diketahui titik puncak sebuah grafik fungsi negatif 1, negatif 2 dan melalui titik 0, negatif 1. Tentukan persamaan grafik fungsinya. Titik balik, titik puncak itu juga merupakan titik balik namanya. Negatif 1, negatif 2. Dan melalui sebuah titik, ada melalui titik lainnya diketahui 0, negatif 1. Boleh kita pakai rumus Y sama dengan A dikali X kurang P dikuadratkan tambah Q. Kita lihat menggunakan fungsinya. Puncaknya negatif 1, negatif 2 dan titik 0, negatif 1. Kita pakai rumus fungsinya. Y sama dengan A kali X kurang P dikuadratkan tambah Q. Kita substitusi. Ya, jelas ya. Ini P negatif 1, Q negatif 2. Ini X, Y. X-nya 0, Y-nya negatif 1. Di bawah Y, nilai Y negatif 1. Kita substitusi. Maka negatif 1 sama dengan A dikali negatif kali negatif positif dikuadratkan. Positif kali negatif, negatif 2. Maka ini 0 tambah 1, 1 dikuadratkan 1. 1 kali A kurang 2. Ini negatif 1 tetap terus. Maka A itu adalah pindah ruaskan saja negatif 2 ke kiri menjadi positif. Maka 2 kurang 1 itu adalah 1. Nilai A-nya masih nilai A ya nak. Belum masih persamaan grafiknya. Tapi nilai A-nya udah dapat 1. Maka kita substitusi nanti nilai A-nya ke dalam fungsi ini. Sedemikian sehingga persamaan fungsinya adalah Y sama dengan A kali X kurang P dikuadratkan tambah Q. Kita substitusi. A-nya tadi sudah kita dapat 1. P-nya tadi negatif 1. Negatif kali negatif jadi positif 1. Tadi Q-nya negatif 2. Positif kali negatif. Ini negatif 2. Sekarang X jangan lagi masukkan. Nilai X-nya dan Y-nya jangan lagi dimasukkan. Sehingga yang di dalam kurung kita kuadratkan dulu. X dikuadratkan X kuadrat
2 kali X kali 1, 2X, 1 kuadrat, 1. Dan dikalikan 1 tetap sama, X kuadrat tambah 2X tambah 1, kurang 2. Ini kurang 2. Maka fungsinya adalah X kuadrat tambah 2X kurang 1. Jangan lupa ini anak, yang di dalam kurung dulu dikuadratkan. Mengkuadratkan ini sangat jelas. X kuadrat 2 kali X kali 1, 1 kuadrat. Itu maksudnya, jangan sampai lupa untuk ini. Yang C, jika grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di P,0 dan melalui sebuah titik persamaan fungsinya adalah Y sama dengan A kali X kurang P dikuadratkan. Ini jika fungsinya menyinggung sumbu X di titik P,0 dan melalui sebuah titik lainnya. Yang D, jika grafik fungsi kuadrat melalui 3 titik sembarang, bentuk persamaannya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Contoh, tentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik-titik berikut. 0, negatif 4, negatif 2, 0, negatif 1, negatif 4. 3 titik diketahui. Kita jawab. Misal, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Melalui titik 0, negatif 4. Substitusi. X-nya 0, Y-nya negatif 4. Substitusi saja. Jika 0 nilai X-nya maka 0 kuadrat 0. Kali A 0. B kali 0, 0. Tinggal C. Y-nya negatif 4. Maka C negatif 4. Disebutlah dia sebagai persamaan pertama. Jika dia melalui titik negatif 2,0, maka kita pakai fungsi ini. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. X-nya negatif 2. Y-nya 0. Kita substitusi. Y-nya katanya 0. Berarti nilai 0 di bawah Y. X katanya negatif 2. Berarti masukkan substitusi. Negatif 2 dikuadratkan. X negatif 2 tambah C. Maka ini negatif 2 dikuadratkan 4. 4 kali A, 4A. Negatif 2 dikali B, negatif 2B tambah C. Disebut dia persamaan kedua. Melalui titik negatif 1, negatif 4. Berarti X-nya negatif 1, Y-nya negatif 4. Kita substitusi ke persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Maka Y-nya negatif 4. A kali X-nya negatif 1 dikuadratkan tambah B kali X-nya negatif 1 tambah C. Maka hasilnya adalah negatif 4 sama dengan A kurang B tambah C. Ya, negatif 1 dikuadratkan positif 1 kali A positif B kali negatif 1 negatif B tambah C. Ini disebut persamaan ketiga. Kita lanjut menggunakan substitusi atau mengganti nilai C menjadi negatif 4 ke persamaan 2. Persamaan 2 ini udah jelas tadi, 4A kurang 2B tambah C sama dengan 0. Ganti nilai C menjadi negatif 4. 4A kurang 2B kurang 4 sama dengan 0. Nilai C-nya. Kenapa jadi langsung kurang? Karena positif kali negatif, ya negatif. Maka 4A kurang 2B pindah ruas ke sebelah kanan negatif 4 menjadi positif 4. Sama-sama kita bagi 2. 4A bagi 2, 2A. Negatif 2B dibagi 2, negatif B. 4 dibagi 2, 2. Ini menjadi persamaan 4. Sama-sama dibagi 2. Substitusi juga nilai C ke persamaan 3. Ini tadi ke persamaan 2, sekarang ke persamaan 3. Persamaan 3 itu adalah A kurang B tambah C sama dengan negatif 4. Ganti substitusi, C-nya menjadi negatif 4.
Maka bentuknya menjadi A kurang B kurang 4 sama dengan negatif 4. Pindah ruaskan negatif 4 ke kanan menjadi tambah 4. Negatif 4 tambah 4, 0. Di ruas kiri tetap A kurang B. Ini menjadi persamaan 5. Sekarang ada hubungan antara persamaan 4 dan persamaan 5. Kita pai persamaan 4 dan persamaan 5, kita substitusi juga atau eliminasi. Iya, kita eliminasi, bukan disubstitusi lagi, melainkan dieliminasi atau dihabiskan. Kita lihat eliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4, 2A kurang B sama dengan 2. A kurang B sama dengan 0. Proses pengurangan. Kenapa? Karena yang mau kita habiskan nilai B. Karena nilai B koefisiennya sudah sama 1. Maka min B kurang B. Kalau dibilang kurang berarti menjadi tambah. Berarti min B tambah B 0. 2A kurang A 2 kurang 0, 2. Maka nilai A sama dengan 2. Maka kita substitusi nilai A sama dengan 2 ke persamaan 5. Persamaan 5 apa? A kurang B sama dengan 0. Substitusi berarti ganti nilai A menjadi 2. 2 kurang B sama dengan 0. Maka B sama dengan 2. Karena kalau kamu pindahkan ini menjadi negatif 2. Min B sama dengan min 2. Sama-sama kali negatif, maka jadi positif. B sama dengan 2. Substitusilah nilai A sama dengan 2, B sama dengan 2, C sama dengan negatif 4, ke persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ganti nilai A-nya jadi 2, ganti nilai B-nya jadi 2, ganti nilai C-nya menjadi negatif 4. Maka persamaan fungsinya adalah 2x kuadrat tambah 2x kurang 4. Bapak harap kamu perhatikan contoh ini, apalagi contoh yang keempat ini. Ini sedikit lebih panjang, tetapi kalau kamu perhatikan dengan jelas, maka ini gampang. Hanya ada kata substitusi dan eliminasi. Kalau dibilang substitusi berarti dia diganti. Apanya mau diganti? Sesuai dengan yang kamu substitusi. Misal ini substitusi nilai A sama dengan 2, berarti A-nya berubah jadi 2. Kalau dibilang eliminasi berarti menghabiskan. Bisa dieliminasi atau dihabiskan jika nilai koefisiennya sudah sama. Ini min 1 berarti boleh. Tetapi ingat, jika tandanya sama, ini min, maka proses pengurangan. Tetapi jika tandanya berbeda, ini misalnya tadi tambah, maka ini jadi tambah. Itu dia poin eliminasi. Bapak harap di dalam pertemuan ini kamu perhatikan dengan baik, catat dengan baik dan rapi. Jangan asal-asal dicatat ya nak, biar bisa kamu baca-baca. Video ini pun tonton sampai habis, biar kamu pahami. Jangan dipercepat supaya cepat menulis, supaya cepat mengirim tugasnya kepada guru. Bukan itu yang diinginkan. Karena kita pertemuan dari jam 8 sampai jam 10, saya rasa menonton video ini cukup untuk 2 jam tersebut dan menulisnya kembali dengan bagus. Jadi perhatikan, lalu kalau ada pertanyaan boleh ditanya langsung. Jikalau ada nanti catatan yang tidak lengkap, saya anggap tidak hadir. Terima kasih untuk pertemuan hari ini.